warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astemi Yolanda, NIM 2001-1039. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat, ingin membahas tentang sosiologi dan antropologi kesehatan. Baiklah, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, masyarakat, dan bahasa Yunani logos, yaitu ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat, perilaku, interaksi, dan pengaruh. Adapun tokoh-tokoh sosiologi, yaitu Auguste Comte, adalah orang pertama yang mempopulerkan istilah sosiologi pada tahun 1839, dan dia dijuluki sebagai bapak sosiologi. Auguste Comte menjelaskan bahwa sosiologi adalah suatu studi positif tentang hukum-hukum dasar dari berbagai gejala sosial. Selanjutnya, Joseph Slabey Rocek, yaitu sosiolog Amerika Serikat, dan Roland L. Warren, seorang pengarang dan penulis artikel. Mereka berdua menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan kelompok. Selanjutnya, Pitirim Aleksandrovich Sorokin. Dia menjelaskan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Mengapa sosiologi perlu dipelajari? Nah, karena membantu mengontrol atau mengendalikan setiap tindakan dan perilaku dalam kehidupan masyarakat, baik memahami nilai norma, tradisi, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat lain, serta memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada tanpa menyebabkan timbulnya konflik di antara anggota masyarakat yang berbeda. Adapun manusia sebagai individu memiliki peran dan fungsi yang multidimensional, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup di dunia tanpa orang lain. Dan manusia sebagai makhluk budaya. Ada 7 unsur wujud budaya, yaitu bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, alat dan teknologi, mata pencarian, kesenian, dan kepercayaan. Selanjutnya, sosiologi kesehatan. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian sosiologi kesehatan, yaitu studi tentang perawatan kesehatan sebagai suatu sistem yang telah terlembaga dalam masyarakat. Kesehatan dan kondisi rasa sakit hubungan dengan faktor-faktor sosial. Adapun pembagian sosiologi kesehatan menurut Strauss, yaitu yang pertama, sosiologi mengenai bidang medis terdiri atas kajian sosiologi terhadap faktor di bidang medis, dilakukan oleh ahli sosiologi yang bertujuan untuk mengembangkan sosiologi dan menguji prinsip dan teori sosiologi. Yang kedua, sosiologi dalam bidang medis, yaitu penelitian dan pengajuan bersama yang sering melibatkan pengintegrasian konsep, teknik dan personalia dari berbagai disiplin dan sosiologi digunakan sebagai pelengkap bidang medis. Selanjutnya, ruang lingkup sosiologi kesehatan. Yang pertama, epidemiologi, yaitu mengkaji peningkatan penyakit, distribusi penyakit, penyebab penyakit, dan asal penyakit dikaitkan dengan proses perkembangan pembangunan. Contohnya, penyebaran tipes disebabkan oleh faktor sosiologi dan ekonomi. Dengan itu, Rudolf Virchow pada tahun 1847 menyarankan untuk melakukan perbaikan kondisi ekonomi sebagai tindakan preventif penyakit. Yang kedua, aspek-aspek medis dari sistem-sistem sosial, yaitu persepsi di masyarakat bahwa sakit dipandang sebagai sanksi sosial. Contohnya seperti penyakit HIV atau AIDS dianggap sebagai penyakit kutukan akibat sering berhubungan seks bebas. Yang ketiga, etiologi, yaitu mengkaji penyebab dan asal-usul penyakit dan berpengaruh pada hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya, serta berpengaruh langsung terhadap kesehatan penduduk. Adapun pandangan sosiologi mengenai kesehatan, penyembuhan, dan sakit. Menurut Olinsky, sudut pandang medis kesehatan adalah ketiadaan simptom dan gangguan biologis pada tubuh manusia. Sedangkan menurut Bloom, kesehatan manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu kesehatan somatik, yaitu dari diri sendiri.
Yang kedua, kesehatan psikis, yaitu kesehatan jiwa. Yang ketiga, kesehatan sosial, yaitu lingkungan masyarakat. Adapun perubahan dalam hal kesehatan, penyembuhan, dan sakit. Difasilitasi 4 perubahan yang terjadi dalam dunia medis, yaitu yang pertama, perubahan pola mortalitas dan morbilitas, yaitu dari penyakit yang bersifat akut dan infeksi. Contohnya influenza ke yang bersifat kronik. Dan penyakit degeneratif seperti hati, kanker, dan lain-lain. Penyebabnya social partner and lifestyle. Yang kedua, dampak pengobatan yang bersifat preventif dan meningkatnya kesehatan masyarakat. Contohnya, pada tahun 1800 sampai 1900, public health lebih fokus ke bakteriologi dan imunologi. Setelah tahun 1900, fokus lebih pada upaya protection untuk public health dan menitik beratkan masalah kemiskinan, kondisi tempat tinggal yang sangat kumuh. Yang ketiga, dampak perkembangan bidang psikiater. Contohnya interaksi yang efektif antara pasien dan dokter. Yang keempat, dampak administrasi kesehatan. Yaitu sosiologi memfokuskan analisis tentang persoalan organisasi dan struktur, siapa yang rugi dan untung. Dengan aturan yang ada, menjelaskan cara strategis untuk meningkatkan skill sumber daya manusia dalam organisasi. Selanjutnya, definisi nilai, norma, dan etika. Nilai adalah harga atau kualitas sesuatu secara intrinsik, prinsip umum, tingkah laku abstrak. Fungsi nilai yaitu sebagai pedoman, sebagai pendorong tingkah laku manusia dalam hidup. Norma merupakan kaedah atau aturan-aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia dan bersifat meningkat. Selanjutnya etika, yaitu kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Adapun fungsi sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas. Orientasi kritis diperlukan karena kita dihadapkan dengan pluralisme moral. Ada 6 nilai budaya. Yang pertama itu nilai ekonom, nilai teori, nilai kuasa, nilai solidaritas, nilai estetika, dan nilai agama. Adapun fungsi nilai budaya yaitu untuk mengatur perilaku dan penyaringan persepsi. Adapun nilai hidup manusia yaitu human nature orientation atau pandangan terhadap baik atau buruk. Yang kedua, man nature orientation, dipengaruhi atau mempengaruhi. Yang ketiga, time orientation, baik dulu, sekarang, dan yang akan datang. Yang keempat, activity orientation, dan yang kelima, relation orientation. Norma sosial yaitu suatu ukuran atau pandangan tentang sesuatu ataupun tingkah laku yang diterima dan disepakati secara umum oleh warga suatu masyarakat. Sumber norma sosial yaitu yang pertama ajaran agama, ajaran moral, ajaran adat istiadat, aspek hukum, dan aspek etik profesi. Dan yang terakhir, malpraktik dalam pelayanan kesehatan. Malpraktik adalah tindakan profesional yang salah sehingga menimbulkan bahaya pada individu. Ditandai adanya indikasi tindakan tenaga kesehatan yang tidak memenuhi standar profesi. Adapun peluang tenaga kerja kesehatan melakukan malpraktik. Yang pertama, kesalahan dalam pengobatan tanpa menggunakan standar 5 benar. 5 benar itu yaitu benar obat, benar pasien, benar dosis, benar cara pemberian obat, dan benar waktu pemberian obat. Yang kedua, kegagalan dalam mendokumentasikan informasi dalam bentuk catatan medis mulai dari identitas pasien, catatan pengobatan sampai rencana pulang. Yang ketiga, kegagalan dalam mengkomunikasikan informasi. Dan yang keempat, kegagalan dalam pengkajian, contohnya pemeriksaan fisik dan hasil labor. Yang kelima, kegagalan dalam memberikan perlindungan. Yang keenam, kegagalan dalam memberikan perawatan dengan rasionalisasi. Dan yang ketujuh, melanggar kerahasiaan pasien. Dan yang terakhir, kegagalan dalam tindakan kriminal, contohnya sengaja membahayakan pasien, memberikan obat melebihi dosis.
Baiklah, terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Hanya ini yang bisa saya jelaskan dari materi Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.